Sahabat sehat di rumah, hari ini bertepatan dengan tanggal 31 Oktober tahun 2021, bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sumeneb yang 752. Spesial di hari ini kita hadirkan salah satu penulis berita dan penulis cerita-cerita pendek yang termasuk produktif di Kabupaten Sumeneb. Beliau lahir dan besar di Sumeneb, kemudian melanjutkan kuliah di luar Sumeneb, namun tulisan-tulisan banyak hal mengenai Sumeneb, banyak karya-karya beliau yang mungkin secara tidak sengaja kita baca dalam beberapa surat kabar atau media baik online maupun tulis. Ya, hadir di studio Puspa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, Bapak Hambali Rasidi. Ya, begitu saya sapa. Siap. Pak Hambali atau bagaimana? Ya, begitulah, terserah. Boleh. Pak Hambali, kalau boleh saya tahu, Pak Hambali ini, kalau pemirsa boleh tahu, Pak Hambali ini lahirnya di salah satu pulau di Sumeneb. Seperti kita tahu, Sumeneb itu adalah kabupaten yang kaya pulau. Ada 126 pulau di Kabupaten Sumeneb. Pulau Gayam ini adalah pulau tempat kelahiran Pak Hambali ini. Nah, boleh tahu Pak Hambali, gimana sampai dari pulau, boleh dibilang jauh ya Pak Hambali, untuk kemudian berkiprah menjadi penulis, bagaimana ceritanya? Ya, sebenarnya ini di luar mimpi, harapan, terutama harapan orang tua. Harapan orang tua, ya. Orang tua saya kan pasti ingin jadi dokter mungkin. Enggak, orang tua saya kan guru, guru agama. Makanya saya disekolahkan ke pendidikan agama. Nah, kok tiba-tiba jadi penulis gitu, jadi wartawan gitu, yeah. Penulis. Sebenarnya berawal dari lingkungan. Dari lingkungan. Saya koreksi sebentar ya. Pulau Sapudi namanya. Pulau Sapudi. Pulau Sapudi, Desa Gayam, Kecamatan Gayam, itu tempat lahir saya. Waktu saya kecil itu, Mas, saya melihat perlakuan semena-mena terhadap orang yang nggak punya. Dari kecil itu saya teringat bahwa ada perlakuan ketidakadilan antara orang miskin, orang kaya kepada orang miskin, orang berkuasa kepada orang bodoh. Gitu ya. Timbul jiwa-jiwa itu ketika saya kuliah, muncul lingkungan ada aktivis. Semangat aktivis yang muncul ketika waktu di kuliah. Nah, kebetulan Allah memberi semacam insting. Jadi manusia itu kan diberi kelebihan oleh Allah, insting, kelebihan insting. Ada yang insting menyanyi, ada insting olahraga, ada insting menulis, ada insting, banyak lah gitu. Yeah. Saya melihatnya ini pemberian dari Allah. Bagi saya menulis ini hobi. Bisa jadi hobi itu setelah di kuliah ya. Nah, waktu saya kuliah bertemu oleh banyak senior, akhirnya saya berpikir ini kok sesuai dengan ada dorongan dari dalam diri, hati nurani saya. Nah, kebetulan depan kampus saya ini kan kantor Jopos. Grahapena. Saya bercita-cita ingin jadi karyawan Jopos. Tapi ketika saya lulus, kok buka lowongan di Madura. Nah, gitu. Akhirnya saya milih di Madura. Saya nggak tahu itu radar Madura atau apa. Yang penting ini Jopos buka cari karyawan di Pulau Madura. Akhirnya saya daftar di Madura itu, akhirnya jadi karyawan Jopos.
Group istilahnya. Jawa Group, Radar Madura. Ya, dari situ saya memulai kehidupan baru di dunia jurnalistik. Sebenarnya jurnalistik bagi saya ini sarana. Sarana apa itu Pak Hambali? Sarana menapaki banyak tujuan. Ya. Karena di jurnalistik itu banyak kenalan-kenalan. Banyak relasi yang terbentuk akibat terjun ke jurnalistik. Itu. Saya bisa kenal kepada pejabat. Yap. Saya kenal kepada dokter, saya kenal kepada kiai, dalam semua jejaring. Jejaring. Ya. Nah, makanya saya kaget sekarang kalau wartawan itu dijadikan tujuan. Oke. Sebenarnya wartawan ini bukan tujuan, sarana. Sarana. Gitu. Pertanyaannya kenapa Mas Hambali sampai sekarang kok bertahan di jurnalistik? Ya gimana lah, ini jalan hidup saya. Jalan hidup. Jadi jalan hidup yang muncul karena peristiwa di lingkungan kecil, kemudian diasah di perguruan tinggi, dan akhirnya bisa menjadi karyawan di Radar Pos. Okay. Kalau mungkin saya tanya Pak Hambali, Pak Hambali masih ingat nggak tulisan pertama kali di Radar Madura, mungkinnya tadi disebutkan seperti itu. Kira-kira apa sih? Pastinya kenangan pertama itu pasti berkesan. Kayak mimpi pertama jadi kenyataan gitu. Saya sebenarnya adaptasi ya, dari majalah kampus ke majalah ke koran harian. Yeah. Bahasa Pimret saya, kembali kamu kerja di koran harian, pembaca itu sudah ruwet. Baik. Hadirkan bacaan yang menghibur. Ya. Jangan bikin tulisan yang ruwet-ruwet. Ya. Iya. Saya adaptasi, saya lupa tulisan yang pertama. Cuman saya ingat waktu itu Pimret saya memberitahu Hambali, ini ada kasus anak SMP bunuh diri. Ya. Kamu lihat dari berbagai sisi. Saya wartawan baru, saya dituntun. Ada tantangan di situ. Di situ, saya buta. Saya buta dunia medis, saya buta. Semuanya buta. Nah itulah salah satu tantangan wartawan yang tidak tahu harus tahu. Siap. Kamu tanya ke rumah sakit Pamekasan, waktu itu saya tugas di Pamekasan. Pertama tugas di Pamekasan. Cari dokter ini, tanya penyakitnya ini apa? Yap. Apa enggak bisa disembuhkan kok sampai bunuh diri katanya. Ya. Terus setelah saya berhasil konfirmasi, ada lagi tulisan bersambung istilahnya. Iya. Jadi wartawan itu bagi saya itu selain memiliki kemampuan menulis, kemampuan bisa menghubungi narasumber, lobbying, pasti lobbying ya. Saya mau ketemu, pasti saya melakukan. Ya, itu ada tenis-tenisnya gitu ya. Kemampuan cari waktu yang pas. Bahasanya Pak Dahlan Iskan saya ingat, wartawan menulis berita bagus, kalau waktunya 1 malam itu wajar. Ya. Wartawan tulisannya bagus dalam tempo singkat itu luar biasa. Ya. Waktu itu kan harian dibatasi waktu deadline. Setiap hari harus terbit. Setiap hari jam sekian harus kirim harus berita. Sudah ada. Di situ tantangan mencipta pola kerja wartawan Jawa Pos Group, bagaimana menyiasati waktu bisa berhasil menghubungi narasumber yang itu asing. Yap. Seandainya kenal loh, biasa itu. Apalagi sekarang ada HP, ada WA. Ya. Tuh ini asing, siapa narasumbernya? Bisa dikatakan Pak Hambali pertama kali tahun berapa kalau boleh? 99. Oh, 99. Bisa dibayangkan tahun 99 itu, waktu itu belum ada telepon. Ada telepon rumah cuma. Telepon rumah. Bisa dibayangkan. Kalau telepon genggam itu langka.
Jadi upaya yang dilakukan seorang penulis pada zaman itu, pada era itu, bisa dikatakan luar biasa kalau kita bandingkan dengan sekarang yang dengan serba banyak kemudahan. Sebenarnya ini yang saya merenung, ini yang mencipta hidup saya, pola hidup saya yang penuh tantangan, menghadapi tantangan lebih mudah. Oke. Karena pola kerja itu dicipta sejak awal saya kerja. Kalau sekarang bukan tantangan bagi saya. Semua ada, semua lebih mudah. Setelah menghubungi narasumber, dibatasi waktu. Iya. Jam 4 harus tulisan masuk. Materi sudah ada dan siap untuk tayang di hari berikutnya. Di esok harinya. Waktu itu alat tulis, komputer, harus dibagi 2 sama wartawan yang lain. Gantian, dibatas waktu. Nulis 3 berita dalam tempo 1 jam. Oke. Gimana caranya? Sebelum menulis harus punya konstruk tulisan dulu. Artinya apa yang mau ditulis sudah ada di dalam angan-angan. Strukturnya sudah, narasumnya. Tinggal, jadi ketika ada di depan komputer itu tinggal langsung eksekusi, meramu. Gitu. Ini bukan rilis. Yeah. Bukan rilis. Inilah kerja-kerja jurnalistik sebenarnya yang membekas dalam hidup saya menghadapi tantangan agar survive. Bukan hanya di tulisan, ternyata di jurnalistik berbagai lini efeknya. Makanya mantan wartawan Jawa Pos itu nyaris nyaris ada di mana-mana, bisa apa saja karena ditempa dengan situasi yang seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Hambali, dan harusnya setiap wartawan itu kan ikut organisasi profesi ya. Pak Hambali sekarang ikut arus mana ini? Ikut PWI atau ikut mana? Mungkin kalau bisa berbagi dengan teman-teman sahabat sehat. Iya. Sebenarnya organisasi wartawan itu hanya semacam perkumpulan. Organisasi itu perkumpulan, saya menganggapnya, mohon maaf ya, ada NU, Muhammadiyah, ada Irsyad, ada LPI. Itu hanya organisasi. Ya, tempat berkumpul. Hanya berkumpul aja. Toh walau jujur saya tidak berafiliasi ke organisasi manapun, tapi saya berteman kepada semua wartawan di organisasi apa. Karena organisasi itu hanya kumpulan. Kumpulan wartawan. Ya. Ada yang warna merah, hijau, kuning. Ya. Jadi memang kita berkumpul merupakan opsi-opsi, dan kalaupun tidak berkumpul itu pilihan hidup. Pilihan. Kalau misalkan gini Pak Hambali, ini kan media RSUD, podcast RSUD. Boleh tahu enggak? Pak Hambali orang asli Sumeneb. Pak Hambali mungkin juga meskipun ada di Jawa, pasti dengar RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Kira-kira dari waktu ke waktu, seorang penulis pasti mencermati perkembangan dari RSUD ini. Boleh disampaikan Pak Hambali? Kira-kira Pak Hambali kan lahir mulai tahun sekian lah. Saya sebut sekian. Ya kalau dikatakan perkembangan ya banyak lah Mas. Alhamdulillah ya. Kalau dibanding 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Gitu. Cuma kembali kepada tadi. Kalau menulis itu bagus dalam tempo 1 malam, itu banyak yang bisa. Yang susah itu menulis, yang langkah ya. Langkah itu menulis dalam tempo singkat tapi bagus. Sebenarnya rumah sakit Sumeneb saya melihatnya ini kompleks, persoalannya kompleks. Dan sebenarnya bukan hanya RSUD Muhammad Anwar, RSUD se-Indonesia. Sama saja. Ya, cuman tergantung tergantung daerahnya atau apa. Karena ini kan bukan milik swasta. Milik pemerintah. Pemerintah siapa? Katanya milik rakyat. Jadi asumsinya ini RSUD milik rakyat. Gitu. Jadi ini perlu orang lebih, bukan biasa, orang luar biasa.
ngelola rumah memang sakit. kita itu ya, kalau kita tadi saya garis bawahi, rumah sakit dalam durasi sekian sudah banyak berkembang. Banyak berubah. Tapi yang jelas ini jurnalis ini salah satu pasti mendengarkan suara rakyat. Yang disampaikan Pak Hambali ini, kita perlu untuk lebih cepat lagi untuk membuat perkembangan yang wow, kan gitu. Jadi itu kami tangkap dan itu kita amini. Meskipun ya kita tahu kondisi kita seperti ini. Ya. Kalau misalkan Pak Hambali, ini kalau dari sisi jurnalistik, kami di Rumah Sakit RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar pasti melakukan sesuatu pelayanan maksimal. Dalam hal kita itu dapat pemberitaan negatif, ya. Kalau dari sisi jurnalistik, kira-kira apa sih yang harus kami lakukan? Sekarang informasi sudah tidak ada batas. Tanpa batas, masuk ke relung kehidupan, bahkan bedanya 20 tahun lalu dengan sekarang. Dulu kalau mau cari berita harus cari koran mungkin ya. Nongkrong di Taman Bunga dulu. Harus nongkrong di Taman Bunga, kita lihat koran di Taman Bunga, baru kita bisa baca. Kalau sekarang orang tidur sudah dibangunin berita. Iya, notifikasi, langsung ada notifikasi berita muncul ternyata berita. Bisa dapat dari grup-grup juga berarti. Di grup-grup WA, notifikasi Google atau macam-macam. Artinya apa? Kita ini susah untuk membendung informasi. Apa yang perlu dilakukan oleh rumah sakit? Diperkuat media centernya. Media center. Saya melihat podcast yang dibangun oleh Mas Arman ini sebenarnya terobosan baru. Terobosan baru. Saya katakan begini, Mas. RSUD ini kan perlu harus punya brand. Ya. Mohon maaf, orang Madura ini mengenal sepeda motor ini Honda, Mas. Jupiter ini Suzuki, tapi Honda. Saya bisa tangkap apa yang disampaikan Pak Hambali. Berarti kita itu harus memulai lebih awal agar kita itu yang punya podcast itu siapa? RSUD. Iya. Kan gitu. Jadi UNER itu punya brand apa? Kedokteran. RSUD punya brand apa? Ini perlu dicari dalam dunia branding itu. Mengidentifikasi produk yang bisa ditonjolkan. Nah, saya berharap podcast RSUD ini ada tayangan live untuk ditunggu oleh pemirsa bisa konsultasi kesehatan. Baik, jadi ini tantangan bagi kita semua sahabat sehat. Ini seorang jurnalis ngasih masukan kepada kami, kru Puspa RSUD MA untuk melayangkan suatu saat pasti akan kita jawab tantangan ini. Secara live konsultasi, tapi medianya akan kita tentukan via YouTube dari channel resmi kami. Ya. Salah satu yang menjadi kebutuhan pembaca ini selain informasi ini yang mencerahkan dan ini menjadi referensi untuk diterapkan. Oke. Contoh. Jadi informasi yang aplikatif itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Oleh masyarakat. Contoh, saya baca berita tip untuk orang hamil misalnya. Ya. Loh, ini kan ditunggu oleh pasangan itu. Apa ini? Ya. Ketika podcast RSUD ini memunculkan informasi-informasi mencerahkan yang bisa sesuai dengan kebutuhan pemirsa masyarakat. Jadi brand dari RSUD ini akan menjadi perhatian. Trendsetter gitu ya. Nah, jadi kelebihan RSUD ini di sini loh, dokternya, gitu misalnya, gitu ya. Nah, kalau bicara kelemahan, sedunia itu lemah. Pasti ada sisi lemah. Kalau mau bicara kelemahan RSUD Sumeneb, lo jangankan RSUD, Mas, rambut saja mau mencari kutu itu nggak ada. Bersih sudah, kotombe itu sudah habis.
Yang dicari itu rambut yang tidur itu. Iya. Jadi artinya mengimbangi opini-opini negatif tentang RSUD ini, selain mencipta branding, influencernya RSUD ini harus ada netizen. Netizen. Iya. Oke, subscriber kalau di YouTube. Subscriber. Jadi ada akun medsos, ada halaman resmi, ya kan ya, Iya. ada fanpage Facebook, ada channel resmi YouTube, ada Instagram, Ada Instagram. Nah, ini kan kalam dunia politik itu, Mas. Perilaku pemilih itu dipengaruhi oleh informasi Yang dia terima. 20%. Sebanyak 20% perilaku pemilih ini dipengaruhi oleh informasi. Informasi. 20% itu apa saja, dibagi lagi. Iya. Ternyata yang tertinggi ini medsos. Medsos. Iya. Setelah medsos apa? Media online. Media online. Iya. Setelah itu apa? Televisi, cetak, baru radio. Artinya apa? Pembaca, netizen, pola pikirnya itu dipengaruhi oleh medsos. Medsos. Bagaimana ketika video itu viral? Wah, viral, namanya viral. Viral, nggak bisa Anda ada karena sudah menyentuh semua. Ketika ini online, sedunia. Dunia, orang Malaysia tahu, orang Malaysia tahu, orang Jepang tahu, orang Amerika tahu. Karena dunia sudah mencipta aplikasi TikTok, Instagram, Facebook. Ya, mungkin gini, sahabat sehat. Jadi RSUD Dr. Alminji Muhammad Anwar ini mempunyai laman resmi, website. Kami juga punya official Facebook. Kami juga mempunyai YouTube dan mempunyai Instagram, bahkan kami juga mempunyai akun Twitter. Nanti kita kalau misalkan mau follow atau subscribe channel kami, silakan ikuti channel-channel kami yang ada di bawah ini. Kalau ingin lebih dekat, sebagaimana tayangan kami ketika akhir, lebih dekat, maka follow kami. Jadi seperti itu. Kembali lagi ke tema kita, Pak Ahmad. Berarti tadi saya simpulkan, apapun kita tidak mungkin untuk tidak ada kekurangan. Tetapi kita harus bergerak bukan untuk hanya memperbaiki kekurangan, tapi mari kita cari kebaikan kita, itu yang akan kita jual. Oke. Berarti kalau gitu, ketika ada bad news, ya, kalau sekarang kan sering bilang bad news it good news. Berarti kalau seperti itu, biarpun bad news menjadi good news, tetapi good news, real news harus kita sampaikan. Gitu. Jadi bukan akhir dari sebuah cerita. Bukan akhir sebuah cerita. Karena dalam arus informasi sekarang ini waktunya itu detik. Ya. Detik. Belum selesai yang jelek, muncul yang baik. Belum selesai yang baik, muncul yang jelek. Ya. Terus saling berkejaran. Iya. Tinggal mana yang akan kita tonjolkan, mana yang lebih banyak baiknya atau jeleknya. Gitu. Cuman karena ini menyangkut jasa, produk ini kan terkait dengan brand. Ya, brand. Kenapa RSUD Dr. Muhammad Anwar ini perlu dijaga brand ini? Karena menyangkut jasa. Yang kedua, ini bagian dari amanah pemerintah. Amanah dari Undang-Undang 45 pasal 2 berapa itu ya? Untuk melindungi memberikan pelayanan kesehatan. Banyak hal lah kalau RSUD mau berbenah. Salah satunya itu dari fisik. Gitu aja ya, fisik. Fisik ini perlu banyak dibenahi. Yang kedua, perlu migrasi lah. Move on. Gitu. Migrasi dari yang selama ini manual kepada yang elektronik. Gitu. Ya, sekarang itu kita gencar-gencarnya era 4.0. Jadi semua ke arah elektronik. Tapi kami di sini ya kita kan memang smart city.
Jadi smart city itu become from smart people. Jadi nggak akan ada suatu city atau suatu kota atau suatu kabupaten itu merupakan kabupaten yang smart kalau tidak ditopang dengan masyarakat yang smart. Maka edukasi kami kali ini itu salah satu bentuk kami ingin masyarakat Kabupaten Sumeneb menjadi smart. Ya, jadi seperti itu. Bicara sebenarnya mengubah perilaku itu perlu diimbangi oleh sistem. Nah, adanya perkembangan informasi, teknologi informasi. Kenapa saya katakan perlu migrasi? Ketika pelayanan ini ingin prima, kalau tetap mengandalkan manusia yang jadi garda terdepan, akhirnya muncullah suasana yang multitafsir istilahnya. Nah, ini perlu ada kombinasi ya antara memperlakukan manusia dengan memanfaatkan peralatan teknologi yang informasi. Ya, sehingga pelayanan RSUD ini prima, efektif, efisien, sesuai dengan harapan masyarakat manajemen dan masyarakat. Artinya apa? Di sini ini banyak hal lah yang perlu dibenahi, baik itu dari manajemen, dari SDM, dari fisik. Intinya dari perubahan tahun ke tahun itu ya pasti perlu ditingkatkan. Memang kalau misalkan sesuai dengan keilmuan, harapan itu larinya secepat kilat, ya. Pemenuhan harapan itu larinya seperti kuda saja. Tapi kami di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar mempunyai semangat, kita itu akan coba untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan mutu kami dan pilihan utama bagi masyarakat Sumeneb. Jadi seperti itu. Pak Mbali, kalau misalkan kembali soal menulis tadi, seandainya ketika ada berita miring gitu mengenai RSUD, misalkan seperti kemarin itu yang lagi viral, anggap aja viral meskipun saya bilang ya viral lah, bayi tertukar misalkan. Ketika ada informasi gitu, sebagai seorang penulis, Pak Ambali, apa sih yang akan dilakukan Pak Ambali ketika ada bad news berkaitan dengan RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar? Langsung menulis kah atau bagaimana? Menulis ini kan tergantung situasi penulis. Oke. Iya. Kalau sedang sumringah ya menulisnya ya membawa warna yang sumringah. Sebenarnya banyak faktor. Tapi dasar di jurnalistik itu informasi apa saja ini perlu ada cross check. Klarifikasi gitu. Cross check. Apa saja informasi saja? Apa saja? Perlu ada cross check. Nah, kadang kita ini susah dihubungi itu. Ini kalau bisa saran dari kalau bisa dari ini penulis. Harus kalau sekiranya ini substansi perlu ada jawaban dari pihak rumah sakit, dari pihak rumah sakit misalnya, ini perlu untuk disampaikan, dikomunikasikan, karena kembali seperti tadi, informasi pada era sekarang tidak terbendung. Ya. Sebenarnya kasus yang bayi tertukar ini sebenarnya ini kan wajarlah dari orang tua bayi itu secara fisiologi begitu. Ini karena bentuk informasi sifatnya. Jurnalis ini mendapat informasi dari curahan hati seorang ibu misalnya begitu. Ya. Dengan penjelasan yang rasional versi satu pihak. Nah, rumah sakit ini wajib untuk diberi ruang agar pembaca ini utuh. Kita menyampaikan informasi ini utuh. Sebenarnya wartawan ini hanya mau menyuguhkan. Soal tafsir pembaca itu sudah individu sudah. Area dari pembaca. Area pembaca sudah. Makanya wartawan itu nggak boleh menjustis, nggak boleh
Kode etiknya ya? Kode etiknya gitu. Jadi misalnya RSUD bohong loh. Kalau RSUD bohong ini kan bukan ranahnya jurnalis sudah. Meskipun di judul gitu misalnya. Iya. Kecuali pendemo berteriak. Iya. Artinya pinjam orang loh. Iya. Jangan wartawan nulis pembohong tapi nggak ada narasumber. Oke. Ini harus pinjam ala orang yang menilai. Misalnya RSUD dinilai bohong. Tapi yang nilai ini kan orang lain, bukan penulis. Yap. Itu. RSUD dilaporkan malpraktek. Tapi kan yang dilaporkan, yang melaporkan yang menuliskan. Okay. Bukan wartawan. Makanya wartawan ini sifatnya ini sederhana. Kerja jurnalistik ini sederhana. Ya. Dapat informasi, apapun informasinya itu diklarifikasi, disuguhkan aja. Baik. Nah, gitu. RSUD bagus. Siapa yang ngomong? Ternyata pasien. Pasien. Okay. Gitu. Kan bukan wartawan. Okay. Kecuali itu ada semacam rilis resmi pengumuman istilahnya rumah sakit berbenah ini. Tapi kan yang ngomong ini kan pasti ada direksi atau ada direksi apa humas gitu. Artinya kan kadang kita ini nggak jelas ya. Dalam bahasa pesantren itu fa'il fi'ilnya itu nggak jelas, mubtada khabarnya nggak jelas ya gitu ya. Subjek objek predikatnya nggak jelas. Ini apa maunya kan kadang gitu ya. Gitu. Jadi kita ini sebenarnya salah satu tantangan di era informasi ini, saya kira itu pembaca nanti yang akan seleksi alami. Biarkan pembaca yang menilai. Yang jelas RSUD tadi kita akan ikuti saran-saran dari Pak Ambali ini. Media center kita harus kuat. Jadi informasi informatif kita harus sampaikan semua yang di dalam keluar secara proporsional itu wajib. Oke, itu ya, jadi catatan. Sebenarnya kalau mau bahas media center RSUD ini ibarat ini penjaga gawang. Penjaga gawang RSUD. Ibu direktur ini sudah berusaha keras bagaimana mencipta manajemen kehidupan rumah sakit yang sesuai dengan harapan masyarakat. Para tenaga medis, para dokter konsentrasi melayani masyarakat yang mau berobat. Media center ini menjadi garda terdepan untuk membentengi. Iya. Loh, media center ini bukan mau jualan. Iya, bukan mau jualan, tapi mau membentengi, menginformasikan, mencipta branding bahwa rumah sakit ini seperti ini. Sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan harapan masyarakat. Baik. Gitu. Jadi media center ini saya melihatnya ini sebenarnya benteng utama lah untuk pertahanan RSUD. Sebagus apapun produknya, tapi kalau pertahanan ini bobol, sia-sia. Gitu. Saya kira kehadiran program podcast ini terobosan baru. Itu ini. Memang kami membuat pendekatan berbeda karena kita sudah pada era poin 4.0. Apalagi sekarang transisi 5.0, masyarakat sekarang meskipun dalam elektronik berusaha untuk tersaji di depan mata. Jadi seperti itu. Pak Ambali, terkait dengan hari jadi kita kali ini, ya, hari ini kita ulang tahun ke-752 Kabupaten Sumeneb. Sesuai dengan tema hari ini, tema hari jadi kita masyarakat sehat, Sumeneb kuat. Sesuai dengan tema ini arahnya ke bidang kesehatan. RSUD ini adalah salah satu organ kesehatan. Kira-kira kalau misalkan sebagai penulis dalam sesuai tema hari jadi ini, apa sih yang bisa diterjemahkan RSUD untuk melakukan sumbangsi selain tagline dari pimpinan daerah, Bismillah melayani tentunya?
Sebenarnya hari jadi Kabupaten Sumeneb yang setiap tahun diperingati ini sebenarnya selalu didengar refleksi apa sih yang mau direfleksi itu? Iya, tema masyarakat sehat menuju Sumeneb kuat itu kan bagian dari kondisi saat sekarang, ya. Kita memang pada saat pandemi saat ini. Tapi perlu diingat, Sumeneb berdiri tak lepas dari peran sosok. Siapa sosok itu? Arya Wiraraja. Baik. Apa yang perlu dipetik dari Arya Wiraraja? Ini yang menarik. Apa yang bisa dipetik? Apa yang perlu dipetik dari Raja? Ternyata Arya Wiraraja ini yang memiliki dalam tulisan para ahli sejarah disebut orang yang memiliki banyak kelebihan. Ya. Ahli strategi, menjadi pencetus berdirinya Majapahit dan macam-macam lah sejarah gitu. Tapi saya tidak mau masuk ke sejarah, tapi masuk kepada sosok Arya Wiraraja. Ya, perlu diketahui sahabat sehat, Pak Hambali ini juga aktif dalam nulis berkenaan dengan cerita-cerita atau tulisan-tulisan masyarakat Sumeneb, tentunya dengan tokoh-tokoh yang ada di Sumeneb itu. Ya. Ini bisa bagus kita simak gimana. Jadi sosok yang besar, sosok yang disegani, tapi dia merendah. Oke. Low profile gitu ya, kalau bahasa sekarangnya. Tidak mau menonjol. Artinya di balik panggung, di balik layar lah. Orang yang paling berperan, tapi dia tidak di depan. Ya. Itu yang perlu kita, kalau mau diambil hikmahnya dalam refleksi hari jadi. Refleksi hari jadi. Satu. Yang kedua, dia orang hebat, ahli strategi, tapi dia tidak tidak semena-mena saya bisa. Saya yang melakukan itu. Meskipun yang sering-sering kita dengar, yang paling menonjol ketika di Majapahit adalah Gajah Mada. Gitu. Tapi Arya Wiraraja ini menggunakan orang lain untuk melakukan mensukses apa yang dia, walaupun dia punya kemampuan, tapi dia bisa menggunakan orang lain, menggerakkan orang lain, organ-organ yang lain. Artinya dia ini bukan one man show. Oke. Semacam kerja tim lah gitu. Ya. Seandainya dia itu kerja tim, nggak mungkin lah dia pencetus Majapahit, ini ahli strategi apa? Dia bukan konsultan. Konsultan. Jabatannya nggak tinggi-tinggi juga. Tapi dia itu bisa bahasanya bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa keymaker dia ya. Jadi keymaker dia adalah kuncinya. Bisa bisa disederhanakan seperti itu. Jadi apa yang diperankan oleh Arya Wiraraja ini bisa diterapkan di berbagai bidang. Di politik, di kesehatan, di birokrasi, di bagaimana tempat-tempat yang lain. Itu yang dikatakan refleksi. Apa sih refleksi hari jadi ini? Ya, ini namanya refleksi. Ini mengacu kepada sosok pendiri Sumeneb itu sendiri, yaitu Arya Wiraraja. Refleksi apa? Pelajaran yang perlu diambil. Sosok Arya Wiraraja ini punya kelebihan tapi low profile. Dia ngerti apa yang mau dicapai, tapi dia menggerakkan organ-organ yang lain sehingga menjadi kekuatan besar. Bagaimana Arya Wiraraja itu memanfaatkan momentum. Momentum pasukan dari pasukan Mongol untuk balas dendam karena ada pasukan utusan yang dipotong kupingnya oleh Kartanegara katanya gitu. Mau balas dendam, dimanfaatkanlah. Momentum lagi itu. Artinya banyak hal lah yang perlu kita pelajari dari sosok Arya Wiraraja. Hanya saya melihatnya yang bisa dipetik dari nilai-nilai luhur Arya Wiraraja itu salah satunya. Seperti itu.
Jadi meskipun Arya Wiraraja ini adalah kingmaker, dia itu bisa menempatkan dirinya, dan meskipun Majapahit juga memberikan apresiasi sampai menjadi adipati di Sumenep. Gitu. Ya. Sampai dengan di penghujung acara ini, Pak Ambali, mari kita coba kita sampaikan ucapan selamat untuk kabupaten kita. Mungkin juga bisa bersamaan dengan sahabat sehat RSUD MA, ya. Kabupaten kita ini ulang tahun hari jadi 752. Tema kita masyarakat sehat, Sumenep kuat. Ya, mari kita sama-sama Pak Ambali. Ya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-752. Masyarakat sehat, Sumenep kuat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ambali. Saya hadirnya di studio RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar ini. Mudah-mudahan ini bukan jadi yang terakhir. Jadi kita bisa bersinergi, tentunya memberikan masukan kepada RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pastinya semua yang kita bincangkan hari ini bukan sesuatu yang tidak berguna, tetapi sangat berguna dan akan menjadi masukan bagi kami. Dan secara pribadi saya Arman Endika menyampaikan terima kasih atas masukannya. Ya. Tiba di akhir acara kita hari ini, sahabat sehat, ternyata masukan atau harapan dari masyarakat ini harus kita jawab bersama. Media Center sebagai media yang harus memberikan pencerahan merupakan gawang terakhir disampaikan untuk memberikan informasi yang edukatif dan berimbang terhadap masyarakat. Maju terus RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.